وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Dan nikmat-nikmatnya kepada kita sangatlah banyak. Maka dengan itu kita wajib memujinya dan juga bersyukur atas nikmatnya tersebut. Di antara nikmat Allah kepada kita yaitu nikmat diberikannya agama Islam. Nikmat terlahir dari ibu-ibu yang muslimah dan kita berasal dari tulang sulbi bapak-bapak yang muslim. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan umat Islam telah mendapatkan janji dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dimasukkan ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Para sahabat bertanya, adakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang mentaati aku, maka dialah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka dialah yang enggan masuk surga. Jadi Islam adalah modal yang paling utama untuk menyelamatkan diri kita nanti di yaumil qiyamah. Ada sebagian orang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seseorang diajak berdiskusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana cara keluar dari api neraka. Orang tersebut mendapatkan azab yang paling ringan dari neraka, di mana kakinya diletakkan di atas bara api dari neraka, sedangkan otaknya mendidih. Allah bertanya kepada orang tersebut, "Lau kanat laka dunya wa ma fiha wa mithluha akunta muftadiyan biha?" Seandainya engkau memiliki dunia seisinya 2 kali lipat, apakah engkau bersedia untuk menyerahkan semua itu kepadaku agar engkau terbebas dari azab? Orang tersebut mengatakan, "Ayya Rabbi na'am." Wahai Rabbku, iya. Kemudian Allah berkata kepada orang tersebut, "Innama aradtu minka ahwana min hadha." Sesungguhnya yang aku inginkan darimu lebih ringan daripada engkau mengumpulkan dunia seisinya.
yaitu alla tusyrik, jangan engkau berbuat syirik. Fa'abaita, engkau menolaknya. Illa syirka, kecuali engkau mengambil kesyirikan. Hadis ini menggambarkan betapa besarnya nikmat mentauhidkan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala membandingkan nikmat ini dengan dunia seisinya 2 kali lipat. Ternyata dunia seisinya 2 kali lipat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan itu adalah ajaran Islam yang paling besar. Bahkan seseorang yang tidak mentauhidkan Allah, Islamnya akan batal. Maka bersyukurlah kita semuanya atas nikmat ini, yaitu nikmat diberikan ajaran Islam. Tapi ingat, orang Islam yang selamat itu adalah orang yang merawat agamanya, orang yang menjaga kemurnian agamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, tidak dijauhkan. Itu inilah yang dijanjikan kepada kalian, bagi setiap orang yang selalu kembali kepada Allah dan menjaga kemurnian agama Allah, menjaga diri dari perbuatan syirik, menjaga diri dari perbuatan bid'ah, menjaga diri dari perbuatan maksiat, yaitu man khasyar rahmana bil ghaib. Setiap orang yang takut kepada Ar-Rahman di saat dia tidak dilihat orang. Itulah orang yang dijaga keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan membalas kebaikannya tersebut dengan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, adapun yang akan kita bahas di pertemuan kita pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan iman dan tingkatan manusia dalam keimanan. Iman itu kalau diartikan dengan istilah, ya, dalam makna istilah, artinya qaulun bil lisanin wa amalun bil jawarihi wa i'tiqadun bil qulubi. Iman adalah ucapan lisan dan amalan tubuh serta keyakinan di dalam hati. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Sifatnya bisa bertambah karena mentaati Allah dan berkurang karena mentaati syaitan. Itu makna iman secara istilah. Di sana ada makna iman secara istilah syar'i. Ada istilah saja, ada istilah syar'i. Istilah syar'i berarti penjelasan iman itu disebutkan di dalam dalil, ya, langsung dari Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Adapun makna iman secara istilah syar'i seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril, di mana Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, pada yaumil akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hampir kaum muslimin, terutama anak-anak muda yang baru tumbuh besar, tidak lagi menghafal rukun iman ini. Saking jauhnya kita dari ilmu. Maka oleh karenanya pembahasan ini harus tetap diulang-ulang agar kita tidak lupa dengan pondasi agama kita. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, al-a'malu wad-darajatu bunyanun fa asasuhal imanu. Amal yang kita laksanakan, derajat yang kita cari, semua itu hanyalah bangunan dalam agama. Sedangkan pondasinya adalah al-iman, keimanan. Dari definisi iman yang pertama, dapat disimpulkan bahwa kaum mukminin tidak sama rata dalam keimanan. Keimanan mereka bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Oleh karenanya, orang yang paling tinggi derajat keimanannya adalah para nabi dan rasul. Di antara mereka ada yang disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dari 5 ulul azmi tersebut, yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu contoh bahwa para nabi saja dalam keimanan sesuai dengan definisi yang pertama, tingkat dan derajat mereka berbeda-beda. Demikian juga manusia yang datang setelah para nabi dan rasul, terutama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tinggi keimanannya adalah Abu Bakar. Yang paling tinggi derajat keimanannya. Belum pernah ada orang seperti Abu Bakar yang bisa melakukan semua kebaikan dalam satu hari dari kebaikan yang dia tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berinfak di hari itu, mendatangi orang sakit, menghadiri pemakaman, berpuasa sunnah, semua dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan beliau lakukan itu dalam sehari. Itu kelebihan daripada Abu Bakar. Begitu ada kebutuhan logistik, ada kebutuhan bahan makan dan minum dan kendaraan ketika berangkat ke perang Tabuk, yang menyumbangkan semua harta pada saat itu hanyalah Abu Bakar. Umar setengah. Itu menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah manusia terbaik dari umat ini setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana pula keadaan umat terakhir dari kalangan umat Muhammad SAW atau umat-umat sebelumnya,
sebelum kita. Tentu perbedaannya sangatlah jauh daripada umat-umat sebelumnya, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada yang menganiaya diri mereka meskipun mereka mengaku diri beriman atau dianggap sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu Allah membagi orang-orang Islam itu ada 3 bagian, ada 3 golongan secara umum. Pembagian itu disebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Atau sebelumnya, sebelum saya bacakan keadaan orang yang beriman ini, saya sebutkan dulu bahwa keimanan itu kalau disimpulkan dari definisi tadi meliputi 3 perkara. Yang pertama, keyakinan. Yang kedua, ibadah atau tata cara ibadah. Yang ketiga, akhlak. Ini 3 perkara yang merupakan bagian dari keimanan. Ada orang bagus akidahnya tapi buruk akhlaknya, cacatlah imannya. Ada orang yang bagus ibadahnya, bagus juga akhlaknya, tapi akidahnya rusak, maka hancurlah amalnya. Ada orang bagus akidahnya, bagus pula akhlaknya, tapi ibadahnya berantakan, maka tertolaklah ibadah tersebut. Ini menunjukkan bahwa iman itu dia akan utuh dan sempurna dengan 3 hal ini: akidah, ibadah, dan akhlak. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam kitabnya Al-Iman wa Usulihi. Nah, adapun kaum mukminin seperti yang kita sebutkan tadi terbagi menjadi 3 tingkatan. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 32. Allah menyebutkan summa awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Sebagian ahli tafsir mengatakan orang-orang yang kami pilih di sini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kitab yang diwariskan ini adalah Al-Quran. Jadi yang menerima Al-Quran itu orang mana? Orang Kristen apa orang Islam? Orang Islam. Semua orang Islam menerima. Maka oleh karenanya seberapa banyak pun dosa dan maksiat seorang hamba yang mengaku diri muslim, kalau Quran ini dihinakan orang, pasti semua marah. Hatta seorang preman yang sudah 7 anting di telinganya, tato semua seluruh tubuhnya, kalau dia masih muslim, dia tidak terima Al-Quran ini dihinakan. Kenapa? Karena Allah katakan summa awrathnal kitab. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka pendapat yang benar, orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba ini yang dimaksud adalah umat Islam. Dan kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya. Dan orang-orang Islam itu walaupun mereka berbuat maksiat, cemburunya terhadap kitab ini luar biasa. Cemburunya terhadap apa? Al-Quran
dan apa saja yang berkaitan dengan ajaran Islam. Kalau dihinakan mereka cemburu. Ya, contoh akhir-akhir ini kita dengar ada orang yang menyamakan, bukan menyamakan sebenarnya, dia mencontohkan, maksud dia mencontohkan, walaupun tidak menyamakan secara langsung. Ya. Mencontohkan suara anjing dengan apa? Adzan. Contoh ini seakan-akan dia ingin mengatakan secara langsung bahwa adzan itu mirip seperti suara anjing. Nah, kejadian itu memicu kemarahan semua orang. Bahkan sampai saya lihat ada sebagian teman-teman orang Islam yang kerjaan setiap hari mabuk aja. Ya. Begitu mereka cerita tentang ini, mereka marah luar biasa. Akhirnya setelah itu dia minta baju koko sama anak. Iya. Gara-gara kejadian itu. Ini nyata, akhi. Minta baju koko, Ustaz, tolong baju koko. Untuk apa? Mau sholat. Nah, itu menunjukkan bahwa semua orang punya kecemburuan terhadap agama ini, selama dia muslim. Tapi orang Islam itu Allah katakan, wa minhum faminhum zalimun li nafsi. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan, disebut dengan muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Sebagaimana yang sering saya singgung bahwa mendekatkan diri kepada Allah adalah nikmat yang besar. Lihat bagaimana Allah membagi golongan ini. Golongan yang pertama, kaum muslimin yang menzalimi diri mereka sendiri. Di mana di dunia ini mereka banyak melalaikan kewajiban mereka kepada Allah. Apalagi yang sunnah, yang wajib saja banyak mereka tinggalkan. Dan mereka banyak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Serta perkara yang dilarang, perkara lain yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka ini mukmin, mereka ini muslim, tapi suka berbuat maksiat. Orang semacam ini keadaannya nanti di yaumil qiyamah, mereka tergolong orang-orang yang dihisab dengan hisab yang berat, hisab tafsil namanya, dihisab dengan detail. Ya. Hisab mereka itu ditanya semuanya. Tentang harta dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Umur dia habiskan untuk apa. Ilmu dia amalkan atau tidak. Kalau seorang hamba sudah ditanya seperti itu secara detail, maka siap-siaplah untuk binasa. Dan ini golongan umat Muhammad SAW yang disebutkan di sini. Golongan ini berada di bawah masyiatullah, kehendak Allah nanti di yaumul qiyamah. Mereka berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah ampuni mereka. Dan jika Allah berkehendak tidak mengampuninya, maka mereka akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Ini golongan orang-orang yang zalimi diri sendiri. Maka golongan ini nanti di hari kiamat mereka akan merasakan panasnya matahari di padang mahsyar sehingga keringat mereka tergantung daripada dosanya.
Demikian juga di antara mereka ada yang tidak bayar zakat seperti dikatakan tadi, mereka itu melalaikan kewajiban di antara bayar zakat mal, maka akan dipanaskan untuknya lempengan panas dari api neraka jahanam. Kemudian dipakai untuk menserikat jidat, punggung dan juga lambungnya. Karena dia pelit. Itu kondisi dia sebelum dihisap tuh. Belum lagi nanti sebagian ada yang diusir dari mana? Dari telaga. Karena mereka berbuat bid'ah. Berbuat perbuatan bid'ah. Dan mereka dianggap telah menzalimi diri mereka sendiri. Tapi ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, muqtasidun. Muqtasidun dinamakan iktisad karena amal mereka itu sederhana. Tapi sesuai dengan sunnah. Sebagaimana perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antaranya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan sederhana di dalam mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh mengamalkannya tapi di atas bid'ah. Jika engkau bersungguh-sungguh dan juga pertengahan dalam beramal, lihatlah apakah engkau sesuai dengan sunnah atau tidak. Muqtasid yang dimaksud dalam ayat ini orang-orang yang amalnya sederhana. Bagaimana kesederhanaan amal mereka? Semua kewajiban yang mereka ketahui, mereka amalkan. Tetapi tidak sedikit yang sunnah mereka tinggalkan. Faham gak? Jadi yang mereka amalkan betul-betul apa? Yang wajib. Sedangkan yang sunnah tidak sedikit mereka tinggalkan. Apalagi di zaman sekarang orang sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, mereka terkadang hanya menjalankan yang wajib saja. Sedangkan dalam meninggalkan larangan, mereka meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Yang mereka ketahui. Sedangkan perkara-perkara yang melalaikan terkadang mereka lakukan. Yang tidak sampai kepada perkara haram. Nah, golongan ini bukan berarti tidak punya dosa. Bukan berarti juga tidak dihisab. Justru mereka akan dihisab oleh Allah untuk menanyakan dosanya saja. Golongan yang ini nanti di yaumul qiyamah ditanya oleh Allah dengan pertanyaan mengenai dosanya saja. Tidak ditanya selain dosanya. Dan mereka lah yang disebut dengan ashabul yamin. Golongan yang kanan. Orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya. Ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Orang-orang golongan kanan. Atau Allah katakan di akhir suratul Waqiah, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun golongan yang kanan, maka dari umatmu akan selamat untukmu golongan yang kanan itu. Itu mereka tadi yang muqtasid. Bagaimana proses hisabnya nanti di yaumul qiyamah? Hisab bagi mereka tadi sudah saya singgung, hanya diminta untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Karena tidak ada di dunia ini orang yang tidak berbuat dosa. Tidak ada di dunia ini orang yang terjaga dari kesalahan kecuali para nabi dan rasul. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebagaimana riwayat Imam Bukhari tentang keadaan golongan ini. Di mana Rasulullah SAW mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta seorang hamba untuk mengakui kesalahannya. Allah berfirman kepadanya, "Afa'alta dzamba kadza wa kadza?" Apa benar engkau melakukan dosa ini dan dosa ini? Hamba itu mengatakan, "Ayya Rabbi na'am." Ya Rabbku, iya, aku melakukan semua dosa itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, di awal orang ini membaca lembaran dosanya, dari atas sampai ke bawah semua dosa. Dan dia akui semua itu. Dan orang tersebut telah mengira bahwa dirinya akan binasa setelah dia baca semua kesalahannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ghafartuha laka al-yawm." Dulu di dunia dosamu ini aku rahasiakan. Tidak ada yang tahu. Dan sekarang aku ampuni dosamu tersebut. Maka inilah golongan orang-orang yang diselamatkan dengan hisab yang mudah. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Yarhamukallah. Dan dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Yaitu mereka yang menerima kitab dengan tangan kanannya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis itu, maka Rasulullah mengkaitkan dengan firman Allah, "Fa-amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah." Dan adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya, yaitu muktasid tadi, golongan kedua, maka dia akan berkata, "Silakan kalian baca kitabku." Artinya dia merasa senang dengan menerima kitab dengan tangan kanannya itu, sehingga dia menyuruh orang lain juga ikut membacanya. Lalu dia beritahukan alasannya kenapa dia bisa selamat daripada azab Allah. Padahal dia punya dosa tadi, dosa yang banyak. Dia katakan, "Inni dhanantu." Dulu di dunia aku yakin bahwa diriku akan dihisab. Itu yang memacu dia untuk beramal. Yang membuat dia melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia yakin dirinya dihisab. Lalu dia berada dalam kehidupan yang memuaskan di surga yang tinggi. Ini golongan ini adalah golongan yang paling banyak dari kalangan umat Muhammad SAW yang selamat dari neraka. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan tentang ashabul yamin dan orang-orang sabiqun. Ya. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Kebanyakan dari umat ini yang pertama dan kebanyakan dari umat terakhir. Jadi ashabul yamin itu banyak dari umat-umat dari golongan pertama dari umat ini dan juga dari golongan terakhir. Sedangkan sabiqun adalah umat yang paling sedikit yang selamat. Mereka adalah golongan yang ketiga ini. Itu orang-orang yang menerima, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka disebut dengan wasabiqum bil khairat biiznillah. Orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Bagaimana sifat mereka di dunia? Sifat mereka di dunia melaksanakan semua kewajiban yang mereka tahu dan melaksanakan juga yang sunnah-sunnah. Namanya sabiqun. Apa saja kebaikan mereka sambar, mereka ambil, mereka amalkan. Yang penting itu kebaikan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian tentang larangan, mereka tinggalkan semua larangan, baik yang haram, makruh, bahkan hal-hal yang melalaikan mereka dari zikir, mereka tinggalkan. Maka oleh karena itu, golongan ini sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyaknya golongan ini dari kalangan sahabat, ya, dan sedikit dari kalangan terakhir. Umat terakhir. Bahkan Rasulullah menyebutnya, jumlah mereka berapa jumlahnya? 70.000. Ya, 70.000. Karena memang untuk mencapai derajat ini sangatlah sulit jalannya. Ya. Harus mengamalkan apa yang bertentangan dengan keinginan kita. Harus mengamalkan apa yang bertentangan dengan syahwat kita. Contoh misalnya, laki-laki diperintahkan untuk berjihad. Ada yang mau membunuh dirinya dengan jihad? Artinya membinasakan dirinya di medan jihad dengan sengaja? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau menghilang nyawanya. Tapi karena iman mereka mau. Golongan ini karena iman apa? Mereka mau. Berat memang. Atau dari kalangan wanitanya, ya, mereka akan menerima semua apa yang Allah syariatkan. Contoh diantaranya poligami. Tidak ada wanita yang mau suaminya poligami. Tapi ada wanita yang ketika suaminya poligami, dia terima. Karena itu syariat Allah. Bukan syariat bawaan nenek moyang dia atau syariat suaminya. Sehingga dia sebebas mungkin menolaknya. Ya. Itu syariat Allah. Dia terima dengan lapang dada. Berat memang. Di antara syarat untuk menjadi golongan yang ketiga ini, dia harus mengamalkan semua yang dia tahu meskipun berat. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menyebutkan golongan ini dalam kitab Tauhid, golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dari kalangan orang-orang yang bertauhid, beliau contohkan dengan sifat Nabi Ibrahim. 4 sifat Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim itu adalah seorang pemimpin dalam kebaikan. Qanitan. Dia orang yang qanit. Qanit itu mengamalkan sesuatu yang berat baginya. Contoh menyembelih anak sebagai kurban. Dia mau. Berat enggak itu? Berat sekali. Ya. Demikian juga istrinya Sarah. Ya, dia menikahkan suaminya dengan Hajar demi mendapatkan keturunan. Berat enggak itu? Berat. Itu bukan sesuatu yang ringan bagi wanita. Itu berat. Suaminya ketika punya anak disuruh menyembelih anaknya. Itu berat. Maka dinamakan qanitan. Kemudian qanitan lillahi hanifa. Dia tidak mengakui ada agama yang lain selain agama Islam. Tidak ada agama yang benar selain ajaran Islam. Yang keempat, dia tidak mau bergabung dengan kaum musyrikin. Sifat ini sifat untuk calon orang-orang yang golongan ketiga ini. Demikian juga Allah sebutkan sifat golongan yang ketiga ini di dalam suratul Mu'minun, mulai dari ayat Innal ladhina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Kita lihat ayat 50-an. Masalah 57 atau 56. Sungguhnya orang-orang yang karena takut kepada Rabb mereka, mereka berhati-hati di atas dunia ini. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka tidak mempersekutukan Tuhan mereka, Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Dia surat Mu'minun ayat 57 sampai 61. Maka di ayat 61 Allah katakan ulaika yusari'una fil khairat.
Mereka lah orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun. Nah, julukan inilah yang diberikan kepada orang-orang golongan ketiga tadi, yaitu sabiquna as-sabiqun, yang Allah sebutkan dalam suratul Waqiah. Mereka masuk surga tanpa proses hisab, tanpa azab. Di antara amal mereka juga, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak tahayul, mereka tidak berobat dengan besikai, karena mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam kitab tauhid dari 3 dalil yang dibawakan oleh penulis di bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzab. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau bisa ringkas padatnya, supaya padat juga jawabannya. Pendapat hadis, ketika seseorang berdiri dalam sholat itu, maka mengalah itu. Iya. Apa anak beda? Iya. Atau selebar pundak kita. Kalau ada anggota atau makmum ya, ngecap baru sampai di grup kecaki. Edeng cara kan. Ci gitu. Anggap saja nasihat buat yang lainnya. Tidak usah tersinggung. Perbaiki sholat kita. Benar. Jawabannya benar. Harusnya diperbaiki semuanya. Yang kedua. Iya. Nabi mengajarkan kalau berdoa dan minta surga, mintalah surga Firdaus. Misalnya, naik muslim ini, ya, itu serah apa di surga Firdaus. Itu belum isi. Betul. Iya. Hari. Orang muslim yang senantiasa ikut dengan 10 atau 12 rakaat rawatib, Iya. itu dibangun Istana. saya upah ke aroma di 5 waktu ya. Iya. Jadi kira-kira awal yang dirakaatnya. Yang berikut, pertanyaan kepada penulis masjid. Kenapa toa masjid ini suaranya tidak sampai di barat? Kemudian ada tiga jam ya, 3 roti di sini ya. Di depan ini 2 dan 3. Itu mati. Di sana Mati. kenapa beda? Iya, betul. Ya, terima kasih. Sebenarnya masih banyak ini. Sampai baru jawab pertanyaan tadi. Yang pertama sudah, alhamdulillah. Yang kedua, semua orang disuruh meminta surga Firdaus. Dulu serasa menjadi Firdaus, tapi dulu coba dimulukin tawa kak. Barakallahu fikum. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mustahil akan terjadi. Karena manusia tentunya seperti yang Allah sebutkan tadi akan bertingkat-tingkat keimanannya. Dan tidak mungkin semua akan masuk surga Firdaus. Ya, tidak mungkin semuanya masuk surga Firdaus. Tapi berdoa silakan. Namun berdoa itu agar mencapai surga Firdaus harus dengan amal tadi. Amal yang kita sebutkan, semua kewajiban harus dilaksanakan. Semua yang haram harus ditinggalkan. Kemudian juga semangat melaksanakan yang sunnah-sunnah dan juga semangat meninggalkan yang makruh dan yang melalaikan. InsyaAllah dapat surga Firdaus. Tapi apakah semua orang mampu melakukan itu? Jawabannya tidak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Di surga itu
bagi orang yang menjaga sholat rawatib akan dibangunkan istana. Sedangkan seperti Bapak katakan, paling mentok sehari itu 4 rakaat Bapak laksanakan. Itu saja sudah menunjukkan bahwa ada perbedaan amal dan akan ada perbedaan tingkatan-tingkatan surga. Kalau mereka yang menjaga sholat rawatib 10 atau 12 rakaat antara sebelum dan sesudah sholat wajib, mereka dibangunkan istana. Bagaimana dengan kita yang misalnya kita tidak bisa melakukan itu? Maka insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal tersebut. Tentu akan ada balasannya. Bagaimana balasannya? Tidak bisa kita sebutkan karena tidak ada dalilnya. Karena ini masalah gaib. Masalah gaib itu kita harus sebut dengan apa? Dalil. Kalau kita mau sebut secara umum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah kalian. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang maksud adalah amal. InsyaAllah Allah akan membalasnya dengan balasan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Na'am barakallahu fikum. Pertanyaan Bapak itu mirip seperti pertanyaan ibu-ibu. Kalau laki-laki dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa? Iya. Tentu mereka akan mendapatkan suami yang baik yang dia miliki di dunia. Karena wanita itu di dunia ini saja dia tidak butuh kepada banyak laki-laki kecuali wanita yang rusak akalnya. Di dunia ini yang dibutuhkan oleh wanita adalah dia mempercantik dirinya untuk seorang laki-laki. Itu suaminya. Maka di sana dibuat oleh Allah dia itu lebih cantik dari bidadari kalau dia solehah. Ya, bukan ya, yang toleha bukan, solehah. Dia akan lebih cantik, dibuat cantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dia dicintai oleh suaminya di dunia dan akhirat. Ya. Dan tidak ada istilah wanita itu dapat bidadoro, Bu, tidak ada. Ini bukan pesawat terbang yang ada pramugari dan pramugaranya. Kan, ini adalah surga. Lagian juga wanita di dunia ini dia tidak disyariatkan untuk memiliki lebih dari satu suami. Tapi suami disyariatkan, dibolehkan apa? Punya banyak istri. Makanya suami itu walaupun tidak poligami di dunia, nanti begitu masuk surga dia dapat langsung 2 bidadari, 2 istri. Nah kalau yang ini soleha maka jadi 3. Maka agar menjadi 6, 4 di dunia. Kalau sanggup menahan emosi, sanggup membiayai, sanggup mental, ya. Yang menjadi masalah kita adalah sanggup berbicara tapi tidak sanggup melaksanakan. Ya. Benar. Di akhirat dapat langsung 2. Kalau 1 di dunia jadi 3. Kalau di dunianya 4 jadi berapa? 6. Bagi yang mati syahid di jalan Allah dapat berapa? 70. Kalau di dunia 1 71. Kalau di dunia 2 dapat 72. Tinggal ditambahin aja di dunia. Iya. Kalau keempat-empatnya solehah. Tapi kalau keempat-empatnya ngomel, mulutnya kotor seperti mulut apa gitu, penuh dengan binatang ternak yang keluar dari mulutnya, maka tempatnya di neraka. Berarti 4 tambah 2 jadi 2. Paham gak? 4 tambah 2 jadi berapa? 2. Karena keempat-empatnya suka berkeluh kesah, durhaka kepada suami. Maka cari yang solehah. Bukan banyaknya saja, tapi apa? Solehah. Cukup? Cukup jawabannya? Ada yang mau bertanya lain enggak? Silakan. Ya. Ya, jangan keluar masjid. Amin. Iya.
apakah imam itu melanjutkan sholatnya yang ketika dia batal atau memulai dari awal? Kalau imamnya batal nih, imam batal dan dia tidak mau diganti, maka dia kasih tahu ke makmumnya, batalkan semua sholat, biar saya wudu ulang, kita sholat ulang. Kalau dia tidak mau diganti, ya. Tapi kalau dia mau, ya, dia suruh ganti orang, dia jadi makmum setelah itu. Dan itu hak imam. Hak siapa? Hak imam. Jangan dia tidak mau diganti, tapi dia teruskan sholat. Ini namanya bodoh namanya. Nah, yang biasa dilakukan di masyarakat, imam yang batal diganti saja, dan itu yang lebih aman. Terhindar dari fitnah dan orang tidak dibuat bingung. Ya, nah, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.